Halo pecinta horor, selamat datang di Klik Cerita Horor, tempat kamu bisa merasakan cerita seram yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis cerita serammu di komentar. Siapa tahu, ceritamu yang kami angkat. Selamat datang di dunia kengerian, dan selamat mendengarkan Teror Badarauhi. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, beredar legenda tentang sosok gaib yang bernama Badarauhi. Ia dikenal sebagai penjaga hutan keramat, terutama di sekitar kawasan Gunung Kelut. Banyak penduduk percaya bahwa Badarauhi adalah sosok wanita yang cantik, namun keindahannya menyembunyikan kengerian yang siap menghantui siapa saja yang berani melanggar batas. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Raka, seorang pendaki yang memiliki jiwa petualang dan rasa penasaran yang tinggi. Bersama 3 temannya, Aris, Dita, dan Wawan, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Kelut melalui jalur yang jarang dilalui orang. Meski penduduk desa memperingatkan mereka tentang keberadaan Badarauhi, Raka menganggapnya sebagai cerita kuno yang tak perlu dipercaya. Perjalanan mereka berlangsung lancar hingga mereka memasuki hutan keramat di lereng gunung. Saat itu, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai kecil yang airnya jernih. Raka, dengan rasa ingin tahu, melangkah mendekati sungai itu meskipun teman-temannya merasa was-was. Namun, begitu Raka menyentuh air sungai, seketika terdengar suara lembut namun mengerikan, seperti suara seorang wanita yang tertawa pelan. Tawa itu menggema di seluruh hutan, membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Teman-temannya mulai ketakutan, namun Raka tetap merasa penasaran. Tiba-tiba, di antara pepohonan, muncul sosok seorang wanita berambut panjang dengan pakaian khas keraton kerajaan bernuansa hijau hitam dan emas. Pakaian itu terlihat anggun, namun kesan anggun itu terasa dingin dan mengancam. Hiasan emas di lehernya berkilauan, dan kain hijau yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti sosok dari masa lalu yang terbangkitkan. Wajah Badarauhi cantik, namun matanya kosong dan gelap, seolah tak memiliki kehidupan. Wajah itu menatap Raka dengan tatapan dalam yang penuh misteri. Sosok itu tersenyum manis, namun senyumannya terasa dingin, seperti menandakan sesuatu yang berbahaya. Dita, yang paling peka di antara mereka, berbisik ketakutan. "Itu Badarauhi. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Namun Raka terpesona oleh kecantikan sosok itu dan merasa seperti terhipnotis. Ia melangkah maju mendekatinya, meskipun teman-temannya berusaha menahannya. Sosok wanita itu terus menatapnya, semakin lama semakin mendekat. Tanpa sadar, Raka melangkah ke sungai, dan saat kakinya masuk ke dalam air, ia merasakan sensasi dingin menusuk yang sangat aneh, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram kakinya. Aris mencoba menarik Raka keluar, namun seketika terdengar suara mengerikan dari dalam sungai. Suara itu seperti bisikan banyak orang yang berbisik sekaligus. "Kowe kuwi wani ngerasani aku, iki akibatmu. Kamu berani menantangku, ini akibatnya untukmu." Mereka semua membeku ketakutan, namun dengan sisa tenaga, Aris berhasil menarik Raka keluar dari sungai. Namun wajah Raka berubah pucat, dan ia tampak terguncang. Sesuatu dari dalam sungai itu seolah telah menguasai pikirannya. Tatapannya menjadi kosong, dan ia mulai tertawa pelan, seperti meniru tawa Badarauhi. Malam itu, mereka memutuskan untuk membuat tenda dan beristirahat. Namun, suara-suara aneh terus terdengar di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki yang mengelilingi tenda, dan bisikan-bisikan yang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di telinga mereka. Bisikan itu berkata, "Kowe wis gawe onar ing papan iki, saiki kowe dudu sopo-sopo maneh. Kalian sudah membuat kekacauan di tempat ini. Sekarang kalian bukan siapa-siapa lagi." Ketika mereka mencoba tidur, Raka tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar dari tenda tanpa sepatah kata.
Dita yang terbangun segera mengejarnya. Namun begitu keluar, ia melihat sosok wanita itu lagi, berdiri di antara pepohonan dengan senyum mengerikan. Sosok itu melambai pelan ke arah Dita, seolah mengundangnya untuk mendekat. Tubuh Dita gemetar, namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Sementara itu, Aris dan Wawan mencoba membangunkan Raka dari kondisi anehnya. Namun saat mereka menyentuhnya, tiba-tiba seluruh tubuh mereka merasa dingin. Mereka berdua merasakan sensasi berat dan mual, seperti ada sesuatu yang merasuki mereka. Malam itu adalah malam terpanjang bagi mereka. Setiap kali mereka mencoba tidur, sosok Badarauhi kembali muncul, menghantui mereka dengan senyumannya yang dingin. Di setiap sudut hutan, seolah-olah ia selalu ada, menunggu mereka untuk membuat kesalahan berikutnya. Di tengah malam, terdengar suara jeritan dari arah tenda mereka. Wawan, yang tertidur, tiba-tiba terbangun dan berteriak ketakutan, mengatakan bahwa ia melihat bayangan hitam dengan wajah Badarauhi menekan dadanya. Wajah itu tersenyum lebar, namun kali ini mulutnya terbuka lebar dengan deretan gigi tajam yang menakutkan. Dita, yang ketakutan setengah mati, mencoba membaca doa. Namun suara tawa Badarauhi terus bergema di seluruh hutan, membuat hatinya semakin ciut. Sosok wanita itu mendekat dengan langkah perlahan. Mata hitamnya menatap dalam-dalam, membuat mereka merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ketika fajar akhirnya tiba, mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan itu. Namun, saat berjalan turun, mereka menyadari bahwa Raka menghilang tanpa jejak. Mereka mencoba mencari, namun tak berhasil menemukan apapun. Mereka semua pulang dengan rasa takut yang membekas dan tanpa Raka. Sesampainya di desa, penduduk mengatakan bahwa Raka telah menjadi milik Badarauhi. Konon Badarauhi memang sering mengambil jiwa-jiwa yang melanggar batas di hutannya. Hingga saat ini, tak ada satupun yang berani menelusuri hutan itu pada malam hari, terutama di sekitar Sungai Keramat yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya. Bagi mereka yang masih hidup, setiap malam mereka masih dihantui oleh bayangan Badarauhi, suara tawanya yang mencekam, dan tatapannya yang dingin. Legenda tentang Badarauhi tetap hidup di hati penduduk desa, mengingatkan mereka bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar, dan ada kekuatan yang lebih baik dibiarkan beristirahat dalam damai.